will show you, I will explain you the new material. I think this is one of an easy material. Miss rasa ini adalah salah satu materi yang mudah, tetapi ada baiknya give your little attention, berikan sedikit perhatianmu so you can understand it. Oke, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah, kita namakanlah dia dengan adjective clause. Ya, adjective clause. Materi ini mungkin ya masih baru sekali kalian dengar, tetapi beberapa dari katanya pernah kalian dengar. Ya, di sini ada kata adjective, ada kata clause. Ya, kalau kalian lihat ada kata adjective, mungkin kalian tahu, oh adjective itu artinya adalah kata sifat. Maksudnya kata sifat, contoh Miss bikin seperti ini. For example, if I make like this, beautiful girl, you will know that the adjective is beautiful. Kamu tahu bahwa beautiful di sini adalah adjective atau kata sifatnya. Yang mana fungsi si beautiful di sini atau fungsi adjective di sini adalah to explain the girl. Yang mana girl adalah an atau noun. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa adjective adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah benda atau menerangkan sebuah benda. Nah, di sini ada namanya adjective clause. Sederhana saja, kalau sudah tahu adjective itu apa, sekarang kita masuk clause itu apa. Ya, kita masuk ke clause. Di sini clause itu artinya adalah kumpulan kata-kata, ya, kumpulan kata-kata yang membentuk subject plus predicate. Ya, ingat, ulangi sekali lagi. Clause atau klausa disebutlah dia kumpulan kata-kata yang membentuk subject plus predicate. Dengan kata lain, dia hampir mirip seperti kalimat. Karena apa? Harus ada subjek dan predikatnya. Di sini Miss mau beritahu bahwa predikat itu artinya bukan hanya kata kerja. It's not only verb, tetapi bisa juga dia dikatakan sebagai auxiliary verbs. Jadi auxiliary verbs itu kayak to be, is, mr, was, were, can, may, must, should, would. Itu adalah predikat juga. Jadi contoh Miss bikin begini. I work. Saya bekerja. I work. This is subject. This is verb atau predikat. Ini adalah klausa. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, beautiful girl, ya, beautiful girl itu bukan klausa, melainkan frasa. Kenapa? Hanya membentuk subjek. Jadi kalau kumpulan kata-kata yang hanya membentuk subjek, tidak membentuk subjek dan predikat, itu disebut dengan frasa. Ya, ini dia. Klausa adalah kumpulan kata-kata yang membentuk subjek plus predikat. Jadi harus ada subjeknya atau pelakunya, dan harus ada predikatnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, predikat itu bukan hanya kata kerja. For example, I make like this. Contoh Miss bikin she is clever. She is clever. Okay. Here we have subject and then we have is, yaitu to be. Yang mana to be itu adalah bagian dari auxiliary. Bisa disimpulkan bahwa ini juga adalah klausa. Oke, kita kembali kepada materi utama kita, yaitu adjective clause. Ya, maka Miss bikinlah di sini adjective clause adalah ambil dari belakang. Ya, dikatakanlah dia sebagai klausa yang digunakan untuk menjelaskan sebuah benda. Jadi kalau biasanya adjektif itu dia hanya satu kata untuk menjelaskan sebuah benda, adjective clause itu benda ini dijelaskan melalui sebuah klausa atau sebuah kalimat, gitu dia. Ini misalkan langsung masuk ke kondisi adjective clause itu. Memang bagaimana sih penggunaan adjective clause itu? Biasanya adjective clause itu kita gunakan seperti yang Miss katakan tadi, dia digunakan untuk menjelaskan sebuah benda. Contohnya begini, Miss sedang berkumpul bersama teman-teman Miss, and then I say like this.
Hey, the man is a doctor. I say like that. Miss bilang, laki-laki itu adalah seorang dokter. Miss bilang. Padahal begitu banyak laki-laki di sana. Kemudian teman Miss bertanya, hey, which man? Laki-laki yang mana? Laki-laki yang mana? Kami nggak tahu karena begitu banyak laki-laki di sana. And then I answer like this. Miss jawab begini. He lives next door. He lives next door. Dia adalah tetangga saya, Miss bilang gitu. Dengan adanya informasi he lives next door, maka kita tahu siapa laki-laki yang saya maksud. Inilah yang dinamakan dengan adjective clause, sebuah klausa, subjek plus predikat. Inilah yang disebut dengan adjective clause tersebut, yang mana digunakan untuk menjelaskan siapa the man itu atau siapa benda itu, gitu ya. Maka bagaimana cara menyatukan kedua kalimat ini menjadi sebuah informasi? Kita akan membutuhkan yang namanya relative pronoun. Ini sorry ya, agak kurang kelihatan, jadi bisa agak jauh sedikit lah. Ini namanya relative pronoun, nanti ini jelaskan sedikit lagi tulisannya. Yang pertama ada namanya who. Dia digunakan untuk menjelaskan orang, person, yaitu orangnya harus subjek. Cara melihat dia subjek atau objeknya adalah dari kalimat kedua. Udah. Kemudian yang kedua ada kata whom. Dia juga untuk person atau orang, tetapi posisinya harus objek dan dilihat dari kalimat kedua. Kemudian ada kata which, ya. Dia digunakan untuk menjelaskan sebuah benda, di mana posisinya boleh subjek, boleh objek, juga kalimat kedua. Selalu lihat dari yang kalimat yang kedua. Oke. Lagi, ada kata that, dia boleh untuk person, tapi hanya boleh subjek, dan dia sedikit informal. Jadi tidak lumrah digunakan dalam posisi resmi atau formal, begitulah. Kemudian dia juga boleh menjelaskan thing, ya, atau benda, posisinya juga boleh subjek atau objek, ya. Seperti yang dibilang tadi, cara melihat subjek atau objek, lihat dari kalimat kedua. Kemudian ada kata whose, dia digunakan untuk menjelaskan kepunyaan atau possession, gitu ya. Kalau kepunyaan biasanya kita lihat dari kata my, your, our, and then her, and then his, dan seterusnya. And then ada kata of which di sini sama saja, dia juga menjelaskan kepunyaan, gitu ya. Kelihatan nggak sih? Oke, ada kata where, ya, dia menjelaskan place, namanya juga udah where, di mana, berarti dia menjelaskan tempat. Kemudian when, dia menjelaskan waktu. Kemudian ada kata why, biasanya dia muncul setelah kata reason. Oke, di sini Miss perlu tegaskan bahwa artinya ini who, whom, which, that. Di sini artinya bukan siapa, bukan yang mana, bukan bahwa, melainkan artinya adalah yang. Oke, bisa agak mundur sedikit biar kelihatan ya, sorry. Oke, sedangkan yang ini miliknya juga di mana atau ketika atau kapan, mengapa. Ini artinya tetap sesuai dengan kondisi kalimatnya. Maka seperti yang tadi, maka bagaimana Miss cara menyatukan kedua kalimat ini menjadi satu informasi? Tipsnya adalah, ini tipsnya, ini coba nanti agak di highlight sedikit. Oke, tips yang pertama adalah cara melihatnya adalah selalu lihat benda yang sama antara kedua kalimat. The man is a doctor, he lives next door. Lihat mana benda yang sama, ada kata the man dengan ada kata he. Oke, benda yang sama. Tahap kedua adalah lihat apakah dia person atau thing atau place atau time atau possession. Lihat dari mereka berdua ini, ternyata dia adalah person, the man, bukan benda ya kan? Dia adalah orang. Bisa disimpulkan bahwa kita pasti pakai who atau whom. Kemudian yang ketiga adalah lihat apakah dia subjek atau objek. Lihat dia subjek atau objek. Ternyata dia adalah, mana tadi? Salah Miss. Cara melihat subjek dan objek selalu lihat dari kalimat kedua, Miss bilang kan? Maka lihat kalimat kedua, he lives next door. Ternyata subjek person, berarti kita menggunakan kata who. Udah? Gimana Miss cara menyatukannya? Cara menyatukannya adalah ini ya, biar kelihatan. Tadi yang mau kita jelaskan adalah the man, maka tulis terlebih dahulu benda yang mau dijelaskan, the man. Oke, bisa agak mundur biar kelihatan. Udah, the man kan?
karena the man dengan he itu adalah benda yang sama, singkirkan kata yang kedua. Oke? Kemudian, kan ini yang mau kita jelaskan, dan ini adjective clause-nya kan. The man ini atau adjective clause ini harus berada tepat di samping benda yang mau kita jelaskan, yaitu the man. Maka letakkan tepat di sampingnya. Hilangkan he-nya, pakai kata who. Maka menjadi the man who. Oke? Udah hilang he-nya kan? Ambil ini langsung. Who lives next door. Ini masih satu kalimat ya. Mesti di bawah. Is a doctor. Is a doctor. Maka jadilah kalimatnya seperti ini. Laki-laki yang tinggal di sebelah rumahku itu adalah seorang dokter. Itu dia. Kita masuk kepada contoh soal. Kita tetap dengan tips yang tadi. Pertama, kenali dulu mana benda yang sama. Kemudian yang kedua, lihat apakah dia person atau thing atau place atau time atau possession. Kemudian yang ketiga, lihat apakah dia subjek atau objek. Cara melihatnya adalah lihat dari kalimat kedua. Oke, kita masuk. From the first example, I like her. Aku menyukai dia. She is my favorite idol. Selalu ingat tips yang pertama, temukan benda yang sama. Benda yang sama di sana adalah her dan she. Oke, itu benda yang sama. Maka lihat apakah dia person atau thing. Dia adalah person atau orang. Lalu lihat apakah dia subjek atau objek. Cara melihat subjek atau objek adalah lihat dari kalimat kedua. Ini kalimat kedua, dia adalah subjek. Hilangkan, maka kalau dia person dan dia subjek, yang kita gunakan adalah who. Ya, maka yang namanya adjective clause kan, yang adalah adjective clause itu kan kalimat kedua. Maka adjective clause itu harus selalu muncul setelah benda yang mau dijelaskan. Kan benda yang dijelaskan berada di belakang, maka selesaikan dulu kalimatnya. Ayo. Maka menjadi I like her. Udah, siapkan dulu ini. Kenapa? Kebetulan dia di belakang. I like her. Ini kan udah kita hilangkan. Maka gunakan apa tadi? Who. Maka siapkan ini semuanya. Who is my favorite idol. Aku menyukai dia yang adalah idola favoritku. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. They cut down the tree. Mereka memotong pohon tersebut. It grows in front of our house. Mereka memotong pohon tersebut. Itu, ya kita belum tahu itu apa ya. Itu tumbuh di depan rumah kami. Maka benda yang sama adalah apa? Benda yang sama adalah pohon itu dan itu, ya. Gak mungkin yang lain-lain. Gak mungkin mereka tumbuh di depan rumah kami. Yang tumbuh di depan rumah kami tentunya pohon itu kan, gitu kan. Maka benda yang mau dijelaskan kan ini. Maka adjective clause-nya letakkan tepat di sampingnya ini, kan gitu kan. Maka ini adjective clause-nya kan. Oke, benda yang sama adalah it dan the tree. Maka lihat apakah dia person atau thing. Ternyata dia adalah thing. Kita coba pakai which. Boleh pakai which, boleh pakai that. Maka kebetulan dia di belakang, maka selesaikan dulu. They cut down the tree. Udah, pakai which tadi kan? Which. Yang ini dihilangkan. Which, langsung ambil di bawahnya apa? Which grows in front of our house. Itu dia. Kita masuk ke contoh yang ketiga. He was sitting under the tree. I and Lisa met there. Dia sedang duduk di bawah pohon. Aku dan Lisa bertemu di sana. Gitu ya. Maka yang sama di mana? Apakah he dengan I? Berbeda. Apakah he dengan Lisa? Berbeda. Oke, kita lihat ada kata pohon. Apakah the tree dengan I? The tree dengan Lisa? Tidak. Maka ini ada kata there, di sana. Pohon itu dan di sana. Maka lihat di sana ini. Jadi lagi-lagi cara melihat person atau thing atau place, time, possession, ya, lihat dari kalimat kedua. Melihat subjek atau objek, lihat dari kalimat kedua. Kalimat kedua, di sana, dia kan menerangkan tempat, berarti kan? Berarti yang kita pakai adalah where. Kita hilangkan ini. Tepat di sampingnya inilah kalimatnya ini. Oke, maka jadi
He was sitting. He was sitting under the tree. Under the tree. Udah, kan ini the tree-nya, maka tambahkan kata where. Ambil ini I and Lisa met. Jadi kata there-nya tidak usah lagi ikut, gitu dia. Kita masuk ke contoh berikutnya, contoh yang keempat. Ini, oke, kita lihat kalimat pertama. The maid found the key. Pembantu itu menemukan kunci itu. Kemudian kalimat kedua, it was hidden under the cupboard. Ingat ya, ini kalimat pasif ya. Itu tersembunyi di bawah lemari. Itu bisa ditulis. Lemari, gitu ya. Maka yang pertama temukan benda yang sama. Apakah pembantu dengan itu? Apakah itu yang tersembunyi di bawah lemari? Kemudian ada kata the key, kunci itu, kunci dengan itu. Maka yang sama adalah the key and it, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lihat apakah dia person atau thing. Ternyata dia adalah thing. Ingat, kalau dia udah person, kalau dia udah thing, kita udah pasti pakai which atau that, bebas. Sekarang kita mau pakai that, boleh. Letakkan adjective clause-nya tepat di samping benda yang ingin kita jelaskan, yaitu di samping the key. Maka benda kedua kita hapus, gitu ya. Maka langsung aja, supaya kita nggak usah terlalu capek menulis gitu kan. Kebetulan dia di belakang. The maid found the key. Udah, langsung bikin aja di sini. Boleh pakai which, boleh pakai that. Tadi Miss bilang, oke, which boleh, that boleh. Oke, maka menjadi the maid found the key which was hidden under the cupboard. Oke, nanti kalau giliran kalian bikin dalam kalimat yang baru ya, jangan dibikin kayak gini ya. Oke, yang nomor 5. Rina is our leader. Rina adalah ketua kami atau pimpinan kami atau pemimpin kami. Her father is a soldier. Ya, ayahnya adalah seorang tentara. Rina, tidak ada Rina di bawah ini. Our, milik kami, tidak ada di bawah ini. Ada petunjuk Rina dengan her. Ini kan punyanya si Rina. Punya si Rina. Rina adalah pimpinan kami, ayahnya. Ya, maka melihat kepemilikan itu juga lihat dari kalimat kedua. Oke, kepunyaan kan? Kalau kepunyaan, maka boleh pakai whose atau of which yang Miss bilang tadi. Whose atau of which. Maka Rina is our leader. Karena Rina yang mau kita jelaskan, maka benda yang mau kita jelaskan itu atau adjective clause itu harus berada di samping si Rina. Karena Rina berada di depan, maka jadi begini dia. Jangan kayak yang tadi. Maka menjadi Rina, hilangkan her-nya, gunakan kata whose. Rina, whose father, habiskan dulu, is a soldier. Udah, maka kembali ke atas, is our leader. Itu dia. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Mr. Joko teaches math to students. Mr. Joko mengajarkan matematika kepada siswa-siswa tersebut. Bahasa asli mereka, their native language, bahasa asli mereka adalah bahasa Inggris, gitu ya. Kita lihat, Mr. Joko, tidak ada persamaan Mr. Joko di sini. The students, nggak ada they di bawah ini, nggak ada the students di bawah ini. Kebetulan ada kata their, ada kata students. Nggak mungkin their ini punya si Joko, karena Joko cuma satu. Students lebih dari satu, ada kata their. Ya, their ini ingat dia adalah kepemilikan, maka hilangkan, gunakanlah whose. Maka karena kebetulan the students yang berada di belakang, letakkan adjective clause-nya tepat di samping the students. Maka menjadi Mr. Joko teaches math to the students. Anggaplah ini dulu dari sampingnya. Teaching math whose native language is English. Itu dia, whose. Ini perjelas sedikit lah. Whose native language is English. Okay everybody, sekian penjelasan about of relative clause atau adjective clause atau disebut juga relative clause ya, belum bisa kasih tahu tadi. Okay, thank you so much for your attention. Beberapa latihan akan kirimkan kepada kamu. Actually, there are still
masih ada lanjutan dari materi ini. Tetapi pertama-tama mari belajar bagaimana cara menyatukan dua kalimat menjadi sebuah informasi yang tepat menggunakan adjective clause. Itu terlebih dahulu yang harus kita kuasai. Okay, for your good attention I say thank you. See you everyone.